Ketemu maning, ketemu maning, karo ngapain Brunei harus gini lagi. Ketemu maning. Ketemu maning. Goblok. Ketemu maning, karo ngapain Brunei. Oke, salam ngapak, orang ngapak udah kebedak. Ketemu maning karo saya, karo aku, karo Inyong. Kali ini masih di video mau mencoba membahas 5 alasan kenapa kalian jadi TKI. Apa mungkin nang rumah lah kerjaan? Yo ora juga, akeh kerjaan nang rumah. Tapi yang boleh alasan macam-macam. 5 alasan tadi seorang TKI. Pertama adalah ekonomi. Jadi kebanyakan pekerja-pekerja yang datang dari Indonesia atau bekerja di luar negeri itu karena ekonomi, tuntutan ekonomi, entah dari masalah sudah berkeluarga, entah masalah karena pengangguran, entah masalah karena gajinya lebih besar karena mencari karena mencari pekerjaan di Indonesia ya. Untuk saat sekarang ini memang sedikit sulit ya, jadi mereka memilih untuk ke luar negeri atau jadi TKI dengan alasan ya karena pengalaman itu nggak diutamakan di luar negeri, yang penting mau dan bekerja keras gitu. Walaupun di Indonesia juga banyak sebenarnya, cuman untuk tingkat mencarinya atau tingkat standar gajinya itu masih besaran di luar negeri gitu. Contohnya kayak ke Korea, ke Brunei, ke Malaysia, ke Singapura dan lain-lain, itu mungkin gajinya bisa di atas UMR di Indonesia. Ada juga yang se-UMR lah, pergi seperti itu. Jadi memang kayak gitu ya. Batu ribut jancuk. Nah mas, berarti sampai nang luar negeri juga karena ekonomi. Oh jelas, itu masalahnya. Dan yang kedua adalah bukan masalah ya, alasan kenapa mereka memilih luar negeri. Yang pertama adalah biaya lebih murah. Yang kedua, hanya beberapa tahun ke depannya itu modal bisa dikembalikan. Contoh kayak Korea, misalnya mungkin biaya sampai 40 juta, 50 juta. Tapi kalau memang sudah bisa terbang ke sana atau sudah bekerja di sana dalam waktu beberapa bulan, itu modal bisa dikembalikan dan bahkan lebih, bahkan bisa membangun semuanya. Gitu. Jadi yang kedua adalah mungkin karena biaya. Dan yang ketiga adalah pengalaman minim. Kita bisa menyimpulkan kalau misalkan untuk kerja di Indonesia kita butuh pengalaman, kita butuh skill, kita butuh apa, sama aja ke luar negeri. Ke luar negeri kebanyakan alasan nggak perlu skill, nggak perlu tenaga, yang penting mau aja dulu. Contohnya kayak negara-negara Asia Tenggara kayak Malaysia, ke Singapura, ke Brunei Darussalam, itu tidak perlu memerlukan skill khusus, yang penting mau aja dulu. Entah di kerjanya apa nggak tahu juga. Contoh kayak pekerjaan bangunan, kayak pekerja asisten rumah tangga, kayak kebun, itu kan hanya butuh tenaga. Sementara di sana pun nanti diarahkan, kan seperti itu. Jadi nggak perlu harus punya skill di kebun atau kita punya keahlian di kebun, nggak perlu. Yang penting datang aja dulu ke sini, misalkan kerja pas di kebun pasti ada yang ngajarin. Yang penting mau aja dulu, kan gitu. Dan alasan yang ketiga, yang ketiga adalah kemauan atau pengalaman. Mungkin di Indonesia banyak sekali kemauan atau pengalaman yang sudah biasa, yang sudah di Indonesia gitu-gitu aja, di Indonesia gini-gini aja, pengen mencari pengalaman ke luar negeri. Contoh kayak tukang masak, contoh lagi kayak engineering, ahli bengkel, ahli lain-lain, jasa, potong rambut dan macam-macam. Itu kan punya keahlian di Indonesia. Bahkan di Indonesia pun bisa dimanfaatkan untuk mencari duit di situ. Tapi
mungkin gitu, kalau peluang di situ, keahlian di situ dimanfaatkan ya skala kecil, makanya alasannya apa ke luar negeri. Mungkin dengan catatan ya tetap aja jadi lebih besar dan cari pengalaman baru. Pengalaman seperti itu yang bisa dilakukan adalah ke luar negeri dengan membawa skill gitu. Dan yang ke 5, ini yang paling klasik ya, paling asik adalah tetap sih masih bersangkutan dengan ekonomi, yaitu dengan hutang-hutang gitu. Jadi kebanyakan pelarian juga bisa. Pelarian dari apa? Dari masalah-masalah, contohnya kayak keluarga, KDART. Mungkin yang sudah berkeluarga baru nikah berapa tahun terus merasakan ekonomi susah, apalagi anak masih kecil, butuh biaya, butuh susu, butuh sekolah, butuh apa. Dan akhirnya mereka bermusyawarah mana salah satu di antara pasangan ini yang akan keluar negeri. Cuman kebanyakan yang cewek gitu. Kalau cowok kebanyakan memilih untuk tidak memilih, istilahnya pengennya di rumah aja. Cuman kalau memikirkan untuk ekonomi keluarga yang KDRT itu, jadi kebanyakan semuanya berpikir ke situ untuk menyekolahkan anak, memperbaiki taraf ekonomi. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir kalau memang betul-betul sejalan, kalau memang betul-betul seiringan kepercayaan, ya bisa aja. Cuman kebanyakan, nggak semua ya, kebanyakan akhirnya gagal berantakan dalam rumah tangga, walaupun dari rumah menjalin rumah tangga seperti itu. Jadilah mungkin hanya itu aja ya. Itu seperti itu ya teman-teman. Kabeh mau giye mia enggak kecemplung gedung diprotes dimakin tak ora apa-apa. Ya banyak sekali lah alasan-alasan kenapa mereka mau keluar negeri. Cuman aku kasih 5 itu tadi ya. Oke bro, ini hanya sedikit itu video tentang alasan-alasan orang atau orang Indonesia atau orang manapun, mungkin alasannya akan seperti itu. Banyak kan sih ini cerita pengalaman true story bro. Cinta kepadaku. Kayak gitu. Mungkin ada pengalaman-pengalaman lain yang alasan-alasan lain, cuman alasan paling klasik yang paling utama adalah memang ekonomi. Karena banyak sekali genre ekonomi di situ, di dalamnya gitu. Karena mungkin kebutuhan, karena mungkin kekurangan atau mungkin kesulitan di negeri sendiri, maka mereka memilih untuk ke luar negeri atau menjadi TKI. Dan alasan kenapa juga di Asia Tenggara itu nggak butuh skill, nggak kayak di Korea, nggak kayak di Taiwan yang butuh sekolah dulu berbahasa, karena ya masih di Asia Tenggara, atau Singapura, Malaysia, Brunei itu masih beda tipis dengan bahasa Indonesia. Jadi nggak perlu sekolah, yang penting punya kemauan, punya keinginan, dan mau berjuang keras untuk mencari pekerjaan yang lebih baik tentunya. Seperti itu ya, itu pesannya. Ya udah, mungkin hanya itu aja videonya tentang 5 alasan kenapa orang memilih jadi TKI. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa tetap tersenyum. Gila lagi. Ini ya seperti. Oke, jangan lupa juga di like, comment, dan subscribe untuk video-video lainnya, dan cek aja di bawah di video-videoku lainnya. Mudah-mudahan kalian suka dengan video ini, dan saran kritik silahkan di komen. Dan yang belum subscribe, tekan loncengnya, karena subscribe itu gratis dan berlangganan tentang info-info TKI dan info-info bagaimana sih menjadi TKI gitu, atau info TKI yang ada di sini gitu. Ya udah, mungkin itu aja. Salam anak rantau, salam apa orang kepera.